Kejaksaan telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi PT Garuda. Ini tindak lanjut yang lama. Kami mendapat penyerahan hasil audit pemeriksaan kerugian negara PT Garuda senilai 8,8 triliun. Sejak Senin tanggal 27 Juni 2022, kami menetapkan 2 tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS, Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Kami juga bersama-sama dengan Kementerian BUMN selain melakukan represif, tapi juga kami memperbaiki restrukturisasi atas perusahaan-perusahaan yang ditimbulkan kerugian. Dan ini sudah terjadi di Jiwasraya. Kenapa saya mengundang beliau di sini? Saya yang mengundang beliau untuk menyampaikan ini loh hasil dukungan kami kejaksaan dalam rangka bersih-bersih BUMN. Program bersih-bersih BUMN tadi yang disampaikan Pak Jaksa Agung, ini bukan program seperti istilah kita hanya ingin menangkap. Tetapi yang terpenting bagaimana program ini kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan Kementerian BUMN. Meminimas kasus-kasus korupsi itu dengan sistem yang diperbaiki sehingga bisa berjalan kontinu jangka panjang. Dan program ini juga bukan hanya program penangkapan, tapi bagaimana program ini bisa menyelamatkan, merestrukturisasi, dan sebuah solusi yang baik untuk kita semua. Ketika kita mendorong perbaikan yang ada di Jiwasraya, sejak tahun 2006 tidak pernah diselesaikan. Dengan dorongan dari Bapak Presiden langsung, dengan kerjasama dari Kejaksaan Agung dan BPKP sejak awal, kita bisa membuktikan sekarang perbaikan Jiwasraya sudah hampir menyeluruh. Sekarang yang terbaru adalah Garuda, di mana proses hukumnya terjadi, proses restrukturisasinya terjadi. Kemarin bagaimana ada confidence voting yang targetnya hanya 61%, tetapi karena ini sangat transparan dan profesional, votingnya sampai di 97%. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan hari ini PKPU memutuskan program restrukturisasi bisa dijalankan dengan proses yang kita mauin sejak awal, bahwa Garuda ini kita selamatkan karena ini flag carrier, tetapi jangan terjadi lagi pengadaan pesawat tanpa proses bisnis yang baik. Proses bisnis yang baik harus menjadi landasan di perusahaan-perusahaan BUMN. BUMN harus sehat, tetapi tidak kalah pentingnya BUMN harus hadir dalam mengintervensi yang namanya ketidakseimbangan di ekonomi, seperti yang tadi Pak Jaksa Agung sampaikan, apakah nanti kebutuhan pangan dan yang lain-lainnya, di mana Bapak Presiden hari ini sedang sangat concern karena memang pangan ini sangat bergejolak termasuk energi. Nah, ini yang kita dorong, dan saya dengan segala kerendahan hati dengan kami dari BUMN sangat mengapresiasi kerjasama yang dilakukan dengan pihak kejaksaan dan pihak BPKP. Dan memang sejak awal pun kita melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK dalam pencegahan, dan tentu bersama kejaksaan dalam hal perbaikan daripada sistem yang akan dijalankan dan penindakan tegas. Tentu kita akan juga mendorong program lainnya, bagaimana kalau kita berkolaborasi, profesional, transparan, hasilnya bisa menyeluruh, diselesaikan dengan baik. Bahwa penyelesaian ini konkret, tidak setengah-setengah. Karena dalam melakukan perbaikan sebuah perusahaan, apalagi BUMN yang harus sehat, juga bagian kita mengintervensi market, seperti harga tiket yang lagi mahal hari ini, kan ini menjadi penyeimbang. Tentu hasil PKPU ini adalah hasil yang luar biasa maksimal. Karena tadi targetnya 61, kita naikkan 70, ujungnya 97%. Nah, ini menjadi kekuatan hukum yang mengikat. Jadi kalau kita melakukan penyelamatan, ada landasan hukumnya, bukan tebak-tebakan. Nah, ini udah ada landasan hukumnya. Kalau sampai ada pihak-pihak yang tidak ikut, ya biasa. Di Jiwasraya pun ada 2% kalau tidak salah yang tidak ikut. Kalau ini 3%. Nah, tentu resikonya berbeda dengan yang mengikut. Kenapa? Kalau yang mengikut itu sudah direstrukturisasi 20 tahun dan jelas pembayarannya. Nah, kalau yang tidak ikut, ya mungkin akan tertinggal. Karena kan dalam kasus pesawat Garuda ini ada leasing-leasing yang terlalu mahal. Di mana rata-rata dunia itu 5%, 4,7%, kita itu sampai hampir 25%. Jadi ada indikasi-indikasi yang tidak sehat. Karena itu ada proses yang namanya penindakan secara tegas. Pemerintah hadir dulu sekarang. Pemerintah membuktikan bahwa ini flag carrier, pemerintah dengan konsep penyelamatan sebagai payung hukum akan menyuntik 7,5 triliun. Itu dulu yang kita lakukan. Nah, setelah itu baru kita lihat
Apa perbaikan yang kita lakukan ke depan? Yang pasti Garuda ke depan akan fokus kepada domestik, bukan internasional. Yang dulu 70% internasional semuanya rugi, ya ngapain kita bisnis gaya-gayaan? Lebih baik kita memperbaiki domestik kita yang sangat besar marketnya, tetapi luar negerinya sedikit saja. Itu pun umroh, haji, dan kargo.